Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada umatnya di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Anak-anak ibu yang semoga senantiasa Allah muliakan, berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfiz lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Anak-anak yang ibu cintai, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang anak tidak diperkenankan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahkan mengatakan saja itu menjadi suatu dosa yang tidak Allah ridhoi. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang barusan ibu baca, Allah menyandingkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan larangan untuk menyekutukan Allah, di mana menyekutukan Allah adalah dosa besar yang paling utama dan pertama. Maka bisa jadi dosa yang diakibatkan oleh kedurhakaan terhadap orang tua hampir sama besarnya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari sikap durhaka kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu memiliki banyak keutamaan. Sebagian diantaranya, yang pertama yaitu amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku melanjutkan, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini,
Berbakti kepada orang tua disandingkan dengan ibadah yang paling utama, yaitu salat pada waktunya dan berjihad di jalan Allah, yang sudah kita ketahui bahwa pahala salat pada waktunya tepat gitu ya, itu sangat besar. Begitu pula dengan berjihad di jalan Allah. Dan Rasulullah menyampaikan bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai Allah. Maka jika kita ingin dicintai Allah, maka kita harus berbakti kepada orang tua kita. Keutamaan selanjutnya yaitu dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi anak-anak, jika kita ingin dilancarkan rezekinya, maka kita pun harus berbuat baik kepada orang tua kita. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat buruk kepada orang tua kita, maka orang tua kita tidak ridho terhadap kita, rezeki pun bakalan seret gitu. Rezeki bakalan susah untuk nyampenya ke kita. Makanya banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya pun bakalan susah gitu, hidupnya jadi susah. Adapun orang yang sepertinya kelihatannya rezekinya itu ada aja, meskipun dia kelihatannya tidak berbakti kepada orang tua, itu bisa jadi keberkahannya yang hilang. Hartanya itu hanya untuk memanipulasi dia agar dia tetap berada dalam dosanya, sehingga dosanya menumpuk terus-menerus, kemudian dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Keutamaan selanjutnya yaitu memperoleh ampunan Allah. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis Rasulullah, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan bahwasanya jika kedua orang tua kita tidak mengampuni kita, maka rahmat Allah pun akan jauh. Sehingga ridho orang tua itu juga akan menimbulkan ridho Allah. Murka orang tua itu juga akan menimbulkan murka Allah. Jika orang tua belum bisa memaafkan kita, maka Allah juga akan menjauhkan rahmatnya, akan jauh dari ampunan Allah. Maka jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, maka kita pun harus mendapatkan ampunan dari orang tua kita, harus mendapatkan ridho dari orang tua kita. Keutamaan selanjutnya yaitu bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat?" Beliau balik bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau masih memiliki bibi atau saudara ibu?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Maka berbaktilah kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi anak-anak, untuk membuka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dengan jalan berbakti kepada orang tua kita. Saking utamanya berbakti kepada orang tua kita, karena bisa membuka pintu taubat. Ketika orang tua kita tidak ada, maka kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang yang menggantikan orang tua kita. Jadi anak-anak, keridhaan orang tua itu membuka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang tua kita masih ada,
Berbuat baiklah semaksimal mungkin kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu kunci dari terbukanya pintu taubat. Selain kunci dari terbukanya pintu taubat, orang tua kita merupakan tiket menuju surga. Jika orang lain berlomba-lomba mencari surganya di luar dengan cara bersedekah kepada orang lain sebanyak mungkin, dengan cara membuat lembaga amal, lembaga kemanusiaan, tapi kadang lupa akan surganya yang paling terdekat, yaitu orang tua. Orang tua itu adalah surga terdekat kita yang ada di rumah kita, namun kadang terlupakan. Anak-anak, berbakti kepada orang tua itu adalah tiket surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak akan mendapatkan surga. Atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi orang tua itu adalah pertengahan dari pintu-pintu surga. Maka anak-anak jika ingin mendapatkan tiket surga, berbaktilah kepada orang tua. Jangan disia-siakan tiket itu. Tiket yang paling terdekat dengan kita. Jadi anak-anak mau surga, mau pintu taubat Allah, mau ampunan Allah, mau ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jika anak-anak ingin sukses, ingin jadi insinyur, ingin jadi presiden, ingin jadi apapun itu cita-cita anak-anak, kunci utama itu adalah ridho orang tua. Ketika orang tua ridho, maka semua jalan kebaikan, semua jalan untuk mencapai mimpi-mimpi anak-anak itu akan terbuka lebar. Makanya dianjurkan ketika ingin melakukan apapun itu minta doa orang tua, minta ridho orang tua. Ketika contohnya mau ujian, itu minta ridho orang tua. Mah, pah, doakan adek minta ridhonya. Semoga Allah permudah ujian hari ini. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Minta ridho orang tua agar dipermudah. Karena doa orang tua itu sangat mustajab anak-anak. Doa orang tua terutama ibu itu bisa menembus langit. Makanya jangan jauh-jauh nyari orang untuk mendoakan kita. Orang tua kita itu paling mustajab doanya. Karena bisa menembus langit, khususnya ibu ya. Maka minta ridhonya. Jangan sia-siakan. Siap anak-anak? Anak-anak yang ibu cintai, selama orang tua kita masih ada, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Turutilah segala perintah orang tua. Bantulah orang tua kita ketika di rumah. Buatlah orang tua kita senang. Hiburlah orang tua kita selama itu dalam kebaikan. Kita itu dilarang untuk membantah orang tua kita selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Jika orang tua kita menyuruh kita kepada kemaksiatan, maka kita wajib untuk menolaknya. Tapi jika itu bukan kemaksiatan, maka haram hukumnya untuk kita menolak permintaan orang tua kita, menolak perintah orang tua kita. Nah anak-anak, jadi sudah siap belum untuk berbakti kepada orang tua? Lakukan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Oke? Sudah siap belum menerima ridho Allah? Sudah siap belum menerima pintu taubat dan ampunan Allah? Sudah siap belum menerima tiket surga? Kalau sudah siap, harus siap untuk berbakti kepada orang tua. Yuk, praktekkan. Semoga anak-anak semuanya, terutama ibu juga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kifaratul majelis. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.